Penguji yang terhormat, perkenalkan saya Muniro SPDI, saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 13 Sembalong, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan UKIN Uji Kinerja Praktik Pembelajaran secara Luring yang dilaksanakan di SD 13 Membalong, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung. Pada kelas 6, materi menerima kode dan kodar. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pintar, alhamdulillah semuanya sehat. Ya, untuk mulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Pada hari ini yang mimpin doa adalah siswa yang paling awal datangnya. Ayo siapa? Saya, Bu. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
Semuanya hadir? Hadir. Ya, tidak ada yang tidak masuk ya? Ya. Baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, masih ingatkah materi kita pada minggu yang lalu? Masih, Bu. Masih apa? Memahami surah Al-Maidah dan surah Al-Hujurat. Iya, memahami surah Al-Hujurat dan surah Al-Maidah. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, Ibu akan memberikan sedikit contoh. Ya, siapa yang masih ingat tanggal, bulan, dan tahun lahir? Aku Saya. Iya, apa Sela? tanggal 28 bulan Juni 2011. Iya. Apakah Sela tahu kenapa dilahirkan pada tanggal itu? Tidak, Bu. Tidak. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Allah yang tahu. Oke. Untuk contoh selanjutnya, siapa yang menjadi juara kelas di sini? Iya, Divi. Kira-kira ada tidak yang ada usaha tidak yang dilakukan Divi untuk menjadi juara kelas? Ada, Bu. Ada. Apa coba? Belajar dengan dia. Belajar dengan Iya. Belajar dengan rajin. Nah, dua contoh tadi akan ada hubungannya dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menerima kodo dan kodak. Nanti kita akan pilih atau kita akan menyebutkan mana contoh kodo dan mana yang termasuk contoh kodak. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah siswa mengamati teks dan video, siswa akan menjelaskan arti hikmah beriman kepada kode dan kodar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia, menyebutkan ayat yang berhubungan hikmah beriman kepada kode dan kodar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia, menganalisis contoh hikmah beriman kepada kode dan kodar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia, menjelaskan hikmah beriman kepada kode dan kodar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia, dan terakhir mendiskusikan hikmah beriman kepada kode dan kodar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Ya, sekarang silakan amati gambar berikut dan bisa diamati di buku di halaman 66. Ya, sekarang coba sebutkan gambar apa yang kalian lihat? Kelahiran bayi perempuan dan bayi laki-laki. Iya, gambar yang kedua, Matahari bersinar. matahari bersinar di ufuk timur. Dan gambar yang ketiga, Lomba mengaji. lomba mengaji. Menang dalam lomba mengaji. Baiklah. Anak-anak, apakah kamu masih ingat rukun iman yang keenam? Masih. Apa? Iya, kepada Iya, percaya kepada kodok dan kodar. ya, sama dengan materi kita pada hari ini, pembelajaran bab 7, yaitu menerima kodok dan kodar. Ya. Ya, silakan lihat di slide ya. Arti kodok dan kodar. Kodok adalah keputusan atau ketentuan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah yang tidak bisa dirubah. Kodar adalah segala ketentuan Allah yang telah berlaku kepada seluruh makhluknya bisa dirubah dengan ikhtiar. Kata tawakal. Ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar itu sendiri adalah usaha manusia ya untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Suatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Ya, itu pengertian kodok dan kodar. Ya. Ya. Ayat tentang kodok.
dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Iya, ya. Untuk selanjutnya yang memahami tentang qadar. Ayo, kita baca sama-sama. Sudah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an wala amaradalahum wa ma lahum min dunihi min wali. Ya, silakan Sela baca artinya. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga pikiran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Iya, di situ disebutkan, di situ ada dua firman Allah tentang qada dan qadar, ya. Yang pertama adalah ayat yang menyatakan bahwa qada itu tidak bisa dirubah, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, ya. Dan qadar bisa dirubah, ya, keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi kita bisa merubah keadaan kita dengan tadi apa tadi? Baik. Nah, selanjutnya adalah qada-qada Allah. Contoh dari qada-qada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan melihat pembagian contoh dari qada dan qadar. Pertama kita akan melihat contoh qada, ya. Ya, coba apa? Sebutkan. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Tidak ada yang bisa menghentikan ini kecuali Allah. Iya, ini juga Kematian pasti datang. ya, kematian juga tidak ada yang tahu. Baik. Ini Bumi serta benda-benda yang berputar sesuai porosnya. ya, bumi serta bagian lain berputar sesuai porosnya. Karena itu semua ketentuan Allah. Sekarang adalah contoh-contoh qadar Allah, ya. Setelah memahami tadi qadar, sekarang contoh qadar. Ya, apa? Menjadi bintang dan juara kelas karena belajar berdoa. Menjadi bintang dan juara keras karena belajar dan berdoa. Tadi seperti yang disampaikan oleh siapa? Divya tadi, untuk menjadi juara kelas harus ada Saham. usaha. Oke, lanjut. Menjadi juara pidato karena giliran. Iya, menjadi juara pidato. Kemarin ada yang mendapat lomba pidato siapa? Saya Iya, Sela. Sela menjadi juara lomba pidato karena gigi berarti benar. Benar, Bu. Iya, itu adalah qadar Allah, ya. Ya, menjadi ya apa? Menjadi kori sampai ke tingkat provinsi karena gigi berarti. Nah, sekarang kita dengarkan video kori tersebut, ya.
Iya. Coba sebutkan apa yang dilakukan Khalid tersebut sehingga menjadi juara. Iya. Berdoa, berlatih, ya. Iya, semuanya benar. Ya. Jadi ada usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu yang diinginkan. Itu harus ada ikhtiar dan usaha. Ya. Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada kodok. Nah, selain kita mengetahui contoh-contoh kodok dan kodok tadi, kita juga harus tahu hikmah beriman kepada kodok itu apa untuk kita ya. Nah, contohnya satu, apa itu? Datang sekolah, kegiatan dan tepat waktu. Iya, kalau kita percaya kepada kodok dan kodar, maka kita juga harus beriman kepada kodoknya dan kodar. Hikmahnya datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Yang dua apa? Memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal-hal yang Iya, manfaatkan waktu untuk belajar dan hal-hal yang positif. Lanjut, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Tidak bersikap cuma di sekolah dan di lingkungan. Nah, untuk hikmah beriman kepada kodar sendiri apa? Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan itu harus ada usaha. Lanjut, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR. ya, dalam mengerjakan PR kita harus percaya diri bahwa kita bisa. Lanjut, Giat dan disiplin dalam belajar, misalnya sebelum berangkat tidur harus belajar. iya, giat dan berdisiplin dalam belajar. Ya, sebelum tidur harus belajar terlebih dahulu. Setelah itu berdoa dan tidur. Ya, kayaknya kita bosan ya. Ibu ada sedikit. Semuanya berdiri. Tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar rianglah gaung, tangan diputar-putar rianglah luhur.
kecelakaan jalan itu termasuk kodok atau kodar, Bu? Kecelakaan di jalan termasuk kodar atau kodar? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, apa? Masuk contoh kodok, Bu. Kodo ya, kecelakaan di jalan itu termasuk kode Allah. Ya, Allah yang menentukan. Ada lagi? Apa? Di dalam perlombaan olimpiade terdapat kalah dan menang disebut apakah, Bu? Iya, di dalam perlombaan olimpiade itu terdapat menang dan kalah. Itu merupakan contoh apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Apa, Sela? Bu, termasuk contoh kodar, Bu. Termasuk kok kodar karena apa? Karena ada usaha dan kerja keras. Iya, karena ada usaha dan kerja keras ya. Siap, paham jadinya? Iya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan diskusi. Ya, diskusi kelompok akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok, yaitu ini 2 dan 3. Ya. Kelompoknya diberi nama ya. Nama Ali bin Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ya, namanya apa? Mau apa? Umar bin Khattab ya. Nanti Ibu bagi kalian KPD-nya, kalian kerjakan di tempat duduk. Dan nanti setelah selesai kalian tempel hasil kerja kelompoknya. Setelah itu kalian presentasikan atau kalian bacakan. Paham ya? Iya. Ya, apakah sudah selesai? Sudah? Iya. Kalau sudah, perwakilan dari kelompok untuk menempelkan kartonnya di papan tulis. Setelah itu kita akan mencocokkan dari gambar-gambar yang kalian tempel. Ya, silakan perwakilannya. Ya, tulis dulu ya kelompoknya. Kelompok apa tadi? Yang ini? Ali bin Thalib. Oke, kelompok Ali bin Abi Thalib. Iya. Ini kelompoknya Rega siapa? Kelompok apa? Kelompok apa? Umar bin Khattab. Oke, tempel. Iya. Oke. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, sekarang kita akan mencocokkan. Ya, kita akan mencocokkan gambar. Nah, ke sana ya. Ke sana kita akan mencocokkan gambar yang ditempel apakah sama kelompok 1 dengan kelompok 2. Ya, kita lihat. Siapa dulu yang mau baca? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan baca. Yang pertama apa? Menjadi pedagang yang berhasil hingga kaya, contoh kodar. Contoh kodar ya. Di mana kamu? Itu kamu terdapat di nomor berapa? Iya, sama? Sama ya. Oke, berarti benar ya? Iya. Lanjut kamu.
selanjutnya kita akan melakukan penilaian. Kalian akan mengerjakan soal pilihan ganda, ya. Kerjakan secara individu. Jangan lupa tulis nama di atasnya. Ya, terima kasih Roland. Baiklah, sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ya, kita simpulkan bersama-sama. Pengertian kodok? Iya. Iya, ketentuan atau keputusan Allah yang tidak bisa dirubah. Kodat apa? Pengertian kodat? Iya apa? Ketetapan keputusan Allah yang diberikan kepada makhluknya yang bisa dirubah dengan ikhtiar. Ayo contoh kodok apa tadi? Kematian. Ada lagi? Bayi lahir. Matahari terbit dari timur. Apa? Gempa. Bencana alam.
Baiklah, kalau semuanya sudah paham, materi selanjutnya untuk minggu depan masih tetap menerima kode dan modal, akan tetapi nanti akan ada pembagiannya, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'alaf, ya. Ya, jangan lupa belajar di rumah, ya, jaga kesehatan, banyak istirahat, jangan lupa sholat dan mengaji, ya, karena itu tugas kita. Ya, materi kita sampai di sini, Ibu cukupkan sampai sini. Untuk ketua kelas, tolong pimpin doa pulang. Sebelum